Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa setelah sekian lama ya. Kita nggak pernah nge-zoom ya. Saya ngundur-ngundur nge-zoom itu karena saya berharap ada jadwal PTM ya, tiba-tiba gitu ya. Ternyata ditunggu-tunggu nggak ada ini ya, nggak ada kabar gitu ya. Ya udah, karena ini genetika dan wajib saya koreksi ya, karena walaupun mengerjakan LKPD sudah ada kunci jawabannya, ada bahaya kalau misalnya nanti buat UTBK dan yang lain yang soalnya tidak berasal dari saya, bahaya nanti kalian nggak ngerti gitu ya. Boleh sih hafalin soal, itu adalah cara jitu yang tercepat gitu ya, tercepat boleh kalian hafal soal sebanyak-banyaknya, tetapi kan keberuntungan itu kita nggak ngerti gitu ya. Oke. Eh, kita awali Zoom pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. akan menggabungkan LKPD hereditas 1 dan 2. Saya akan ambil yang penting-pentingnya saja, harus dibahas sekarang. Jadi nggak akan banyak ngobrol ya gitu pengennya. Mudah-mudahan nanti bulan ini kita bisa PTM sehingga kita bisa belajar bersama walaupun hanya 50%, tetapi nggak apa-apa gantian. Jadi walaupun ada PTM, Google Classroom tetap dan Zoom juga mungkin bisa tetap ya, tetap ada karena memang 50% masuk, 50% daring seperti itu ya kalian setiap harinya. Oke, saya share screen dulu yang pola hereditas 1. Pola hereditas 1. Ya. Sudah terlihat? Ini saya salah nulis ya, harusnya pola hereditas kenapa jadi reproduksi sel? baru baru ngeh. Kelihatan di layar? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ya. Oke, bentar. Saya gedein ya. Ya. Sudah diupload? Apa belum? Udah. Oh, sudah, alhamdulillah ya. Kita yang belum, oke, jangan ditunda-tunda ya. Walaupun saya belum ngoreksi, jangan nunggu saya ngoreksi ya. Yang jelas tenang aja deh, sebelum terima rapot beres semua. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk yang pola hereditas, sebenarnya yang pertama kalian harus tahu adalah cara menghitung gamet. Cara menghitung gamet ya. Cara menghitung gamet sudah ini belum? Sudah tahu? Ayo, rumusnya apa? Najwa. Dua pangkat N. Dua pangkat N. Oke. 2 pangkat N ya. 2 pangkat N ya. Oke, bentar. Ini kok kayaknya nggak bisa ya. Ada apa ini? Ini adanya teks. Ya, untuk gamet 2 dipangkatkan N ya. Ini pennya nggak ada. Habis baterai gitu ya. Bentar ya ini. Ya, N itu adalah apa sih N itu? N adalah Sifat beda. ya, N itu adalah sifat beda ya. Ini adalah sifat beda. Sifat beda itu ditunjukkan saat apa? Ada perbedaan huruf, yang huruf itu Ya, ada perbedaan huruf antara huruf besar dan huruf kecil. kecil. Ya, oke ya. Nah, kalau misalnya saya tulis ini. Nah, ini sifat bedanya ada berapa? Satu. Satu ya, karena ada huruf A besar, A kecil. Berarti ini yang kita sebut dengan sifat beda. Maka jumlah gametnya berapa? Naswa? Dua. Ya, jumlah gametnya adalah 2 ya, karena ini 2 dipangkatkan 1 ya, 2 dipangkatkan 1. Nah, berarti sama dengan 2 ya kan. Nah, itu terdiri dari apa aja gametnya? A A dan A besar dan A.
A dan A gitu. A A besar besar, ya, A besar dan A kecil. Ya, bisa ya. Oke, ini kayaknya baterainya habis nih. Pennya. Oke, kalau misalnya kita lihat ya di soal. Nah, di soal nomor 1 ya. Berarti kalau seperti ini ya, saya mau Ilham Fajar. Ini sifat bedanya berapa ini? Satu. Dapat bedanya ada 1, 2, 3. 2, 3. Sifat bedanya ada C besar C kecil sifat beda bukan? Ya, Terus D besar D kecil? sifat beda. Ya, E besar E besar? Bukan. Bukan. Oke, F kecil F kecil? Bukan. Oke, G besar G kecil? Ya, Oke, H besar H kecil? ya, Oke. Terus I kecil? bukan. Oke, berarti jumlah gametnya 2 dipangkatkan berapa? 2. 1, 2, Empat. iya 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16. Oh iya, 16. Kelamaan daring nih. Kalau kalian matematikanya nggak bisa, saya mau lapor nih sama Bu Saripah ya. Sama Bu Saripah sama Bu Zara bukan? Yap. Yap, betul. Iya. Iya, kalau semisal ini nih, Naifah. Kalau misalnya ada gamet A besar, jumlah gametnya berapa? Ada sifat bedanya nggak? Enggak. Enggak, berarti jumlah gametnya berapa? 2 Satu. pangkat, ya 2 pangkat 0. Berarti Ya, 2 berapa? 2 pangkat 0? 1. Ya, 1. Alhamdulillah ya, angkatan ini benar jawabannya ya. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya saya tanya 2 pangkat 0 berapa? 0. Langsung saya telepon Bu Zahra ya. Kelas itu habis sama Bu Zahra. 2 pangkat 0, 0 gimana sih ceritanya? Ya, oke. Berarti gampang untuk ini apa sih namanya jumlah gamet? Ada lagi yang jumlah macam genotip pada turunan ini mah persilangan ya monohibrid. Oke. Nah, ini nomor 4 coba. Naila nomor 4. Ya, Bu. Ya, nomor 4 saya. Macam gamet yang dapat terbentuk pada individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar. Berarti itu sifat bedanya ada 2. Oh, berapa sifat bedanya? Ini kan ada 2 ya? Ada 2 ya? Apa aja sifat bedanya? A besar A kecil, B besar dan B kecil. Oke, 2. Berarti kalau sifat bedanya 2, gametnya berapa? 2 pangkat 2. Berapa? 4. Oke, 4. Ya. Kalau ini ditanya bukan jumlahnya ya. Ini adalah soal SBMPTN kalau zaman dulu, SBMPTN UTBK kalau zaman sekarang ya. Ini adalah soal UTBK. Nah, seperti ini. Kan kalau misalnya ini berarti 4 ini gametnya apa aja gitu disuruh nyebutin. Gametnya apa aja? Kita akan mencoba untuk apa sih? Yang sifat beda dulu ya. Yang sifat beda dulu, mudah-mudahan bisa ya. Ini pakai ini jadi rada susah, nggak pakai pen. Nah, yang sifat beda dulu adalah A besar sama B besar, ya kan? Ya, gini. Ya, terus ini ke sini. Berarti A besar B kecil. sama B kecil. Oke, A besar sama B kecil. Terus ini ke sini. Nah, ini berarti A kecil, B besar. ya, B besar. Oke, terus ini ke sini. Berarti A kecil. A kecil. Makin parah nih tulisannya. B kecil. Pakai mouse. Aduh, ini pennya kayaknya habis baterai. Ya, nah kalau sudah menuliskan ini 4, maka yang bukan sifat beda kalian tinggal contek. Itu caranya ya.
Ya, jadi dicontek itu apa? C besar, ini C besar, ini C besar, ini C besar gitu. Nah, kan jadinya 4. Jelas ya? Jadi kalau ada menyebutkan gamet yang bukan sifat beda, kalian cuekin. Ya, nanti tinggal disalin aja. Berarti otomatis jawabannya yang mana ya? A. Oh iya, yang A kelihatan banget ya. Oke, yang A. Nah, seperti ini ya contoh soal dari UTBK. Ya, kalau belum pernah latihan soal kayak gini nggak bisa gitu. Tapi kalau udah bisa, apalagi sering latihan soal, nggak usah dicoret-coret kayak tadi, langsung oh ini jawabannya A gitu. Ngerti ya? Oke, ada lagi nggak yang gamet dulu ya? Nah, ini kita ada tautan. Ya, tautan itu artinya berjodoh, jadi tidak mau dipisahkan. Tautan, jadi nggak mau dibilang beda, itu namanya tautan. Nah, lihat. Nomor 7, Agung. Gung. Ya, Bu. Ya, nomor 7, Gung. Suatu individu bergenotip AA, BB, DD, TT, RR bila gen A terpaut D dan A terpaut D, maka jumlah macam gamet itu tuh Macam Macam. gamet. Salah ya. yang dapat dibentuk adalah Jadi apa? Kalau ini sifat bedanya mana? Kan ini ada tulisan ini nih ya, A terpaut sama D, ya kan? Jadi A ini ya sama yang D ini ya bukan merupakan sifat beda masing-masing. Karena ada kata-kata terpaut, maka A sama D itu diambil merupakan satu sifat beda. Sampai sini ngerti nggak? Ya, jadi gini, kan A coba A ya, A besar. Kalau pakai teks bisa nggak ya? Bisa kali ya. Nah, jadi pusing soalnya pakai itu. A besar A kecil kelihatan nggak? kelihatan. Ya. A besar A kecil dengan D besar D kecil ini kita anggap mempunyai karena terpaut ya. Terpaut dengan D besar, maka ya sifat bedanya sifat beda 1, bukan 2 tapi 1. Nah, kalau sifat bedanya 1 berarti jumlah gametnya berapa, Gung? 2 pangkat 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1 berapa, Gung? 2. 2 pangkat 1, 2. Nah, 2 itu apa aja? Oh, berarti sifat bedanya, maka gamet itu ada 2 kan? Ya, yaitu apa? Sebutin aja. A besar, D besar, ya, dan A kecil, D kecil. Ya, jadi karena ada kata-kata terpaut, maka tidak ada A besar, D kecil atau A kecil, D besar gitu. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, berarti kalau seperti ini, kalau A sama D dianggap satu sifat beda, maka sebenarnya pada gamet A besar genotip A besar A kecil, B besar B besar, D besar D kecil, T besar T kecil, R besar R kecil, berapa sifat beda? A terpaut D. Berarti sifat bedanya berapa? 3. Ya, A sama D ya. Berarti sifat bedanya ada A sama D, kemudian ada T sama R. T kecil, terus sama R R. besar R kecil. Oke, jadi gametnya ada berapa? 3. Ya, sifat beda 3. 3. Ya, 2 pangkat 3 berarti 8. oke, 8. Seperti itu ya. Kalau misalnya disuruh nyebutin, nah 8 itu apa aja sih? Mungkin kalau 8 terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya, 8. Kalau misalnya saya akan bikin yang apa ya? Yang mudah dulu deh di sini nih. Misalnya nih, ya. Oke. Saya ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya, dengan C besar,
C kecil. Di sini ada aturan di mana A terpaut A besar terpaut dengan B besar. Oke. Kalau seperti ini maka berapa jumlah sifat bedanya? 2. 2. Oke. Sifat beda ada 2, yaitu apa? A besar sama B besar. Ya. Sama C besar. ya, C besar C kecil ya kan? Maka jumlah gametnya berarti berapa? 4. Iya, jumlah gametnya 4 karena 2 dipangkatkan 2, ya kan? Kalau ditanya gametnya apa aja, berarti kita lihat yang apa? Jadi kalau A besar B besar tadi terpaut, maka cuman ada apa? A besar sama B besar, ya kan? B besar. Dengan apa? Dengan A besar B besar dengan A kecil B kecil, ya kan? Ya. Nah, terus yang C besar C kecil kita taruh. Kan di situ ada kalau misalnya ini nih ya, rada susah nih kalau nggak pakai gini. Nah, ini ya lebih mudahnya kayak gini. Nah, masih ingat nggak kayak apa sih? Kayak matematika ya, pohon faktor gitu ya? Ya nggak? Ini C, ini C gitu. Ini S jadinya ya. Aduh, saya teh nggak ngecek kalau ternyata pennya tuh bisa ini ya, bisa habis ya. Nah, bentar, saya kasih gitu ya. Bentar. Nah, udah repot juga nih. Nah, kita kasih warna beda. Nah, gitu ya. Ada kan ya? Apa ini namanya pohon faktor ya? Nah, ini saya kasih ini C ya, ini C kecil, ini C besar, ini C kecil. Oke, jadi nanti nanti hasil gametnya apa? A besar, B besar, C besar. Terus yang kedua A kecil. A besar, B besar, C kecil. Terus yang ketiga A kecil. B kecil, C besar. Oke, terus yang keempat A kecil, B kecil, C kecil. Nah, jadi yang 4 ya, bisa. Ya, tenang aja kalau ujian kalau memang nyebutin gamet itu maksimal 8. Jadi 2/3 kalau nyebutin gamet. Tapi kalau nyebutin jumlahnya aja ya suka-suka yang bikin soal, bisa berapa belas, bisa berapa puluh gitu. Sifat bedanya banyak ya nggak apa-apa. 2/5, 2/6 gitu. Ya. Untung ibu yang buat soalnya ya, Bu. Ya? Iya, ibu nanti kayak gitu. Tapi Mending- segitu. Oh, ngetik gini. Gimana? Oh, yang ngetik. Gimana Ilham tadi nggak denger? Iya, nanti ibu yang bikin soal kayak gitunya. Oh, iya, ibu mah nggak bikin soal, tinggal nyomot-nyomot aja udah ada soal, pusing amat. Iya. Ya kan? Ya itu ini kan soal-soal ini juga soal-soal UTBK sama SBMPTN. Ibu nggak pernah bikin soal. Bikin soal itu pusing, Nak. Lebih baik menjawab soal kalau ibu mah suruh milih. Mau bikin soal atau menjawab soal? Ya, milih menjawab. Cuman mikir sekali. Kalau bikin soal, mikirnya 2 kali, ya kan? Benar nggak? Ya, Iya. oke. Nah, sekarang coba yang ada pautan lagi tadi. Nah, ini nih nomor 8, Ica. Nah, muncul di bawah saya Ica nomor 8. Suatu individu bergenotip D besar D kecil, M besar R besar R kecil, jika gen D dengan R berpautan dan terjadi pindah silang, maka susunan gen pada gamet rekombinannya adalah Ya. Jadi yang terpaut antara apa sama apa, Ca? D besar sama R besar. Ya, berarti ini D besar dan R besar ya. Mana D besar ini ya, D besar ini sama R besar ini adalah satu pautan ya? Satu sifat beda ya? Ya, Iya. Oke. Nah, kata-kata yang dilihat adalah kata-kata apa?
kata-kata pautan ya, terjadi dan terjadi pindah silang ya. Itu nanti namanya crossing over ya. Jadi pautan yang kita lihat adalah pautannya. Maka ini satu sifat beda kan? Kalau satu sifat beda berarti jumlah gametnya berapa? 1. 2. Satu sifat bedanya kan 1, berarti gametnya 2. ya 2. Berarti saya tulis saja ya, gamet itu ada 2 gitu kan? Ya. Kalau 2 berarti terdiri dari apa? Kan itu pautan, berarti D besar sama R besar ya. Ya, saya R besar kan? R besar kan? Kemudian yang kedua adalah D kecil dengan Kecil. R kecil, ya kan? D kecil dengan R kecil. Nah, ini yang di tengah ini, yang M-nya ini kita tinggal salin gitu. Ya, tinggal salin ya. Nah ini tinggal kita salin di sini. Berarti M besar, ini juga M besar. besar. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, kalau biasanya biar pusing dengan kata besar kata kecil, biasanya ibu tuh suka pakai kalau yang dominan itu pakai huruf vokal A, kalau yang resesif pakai huruf vokal I. Jadi ini namanya damara. Nah, yang kecil dimari. Ngerti? Ngerti nggak? Kan capek ya kalau ngomong D besar gitu ya, daripada ngomong capek D besar udah da gitu. M besar ma, R besar ra, jadi damara gitu ya. Kalau yang kedua berarti D kecil kan males ya ngomong, ya udah di mari gitu ya. Oke. Jadi jawabannya ada nggak? Ada. A. Mana? Yang A ya. Oke. Iya, Bu. Kalau udah hafal soal kayak gini ya. Terus kalau kemarin mohon maaf ya, PTS-nya nggak ada yang nilai 100. Katanya 100-nya 88, Ibu. Enggak. Kata Enggak. Fikri. Iya, itu mah karena kalian kan salah dua soal kan nggak ada di video ibu, jadi salah KB. Ya, bener ya? Iya, nggak ada ya? Iya, yang lainnya pada 88. Kalau kelas 11 kan ibu bikin soalnya sesuai. Video sama soal sesuai, makanya banyak yang 100, anak IPS. Ya, oke. Tapi banyak juga yang nilai 10, 20, ibu juga heran ya. Mereka tuh gimana sih ya udah dikasih soal ya, sama jawabannya masih aja nilainya 10, 20. Kenapa ya? Heran ibu. Ya, jadi nanti ibu cobakan ya. PAS mau 100? Mau? Mau nggak? Oh, nggak ada yang mau, ya udah. Mau, kalau mau nanti berarti ibu nggak akan kasih 2 soal beda gitu. Kemarin ibu kasih 2 soal, salah KB ya, seangkatan. Nggak ada yang nilainya 100. Nyesel juga ibu, kenapa kasih soal aneh gitu ya. Oke. Nah, sok, ini nomor 9, bila genotip. Intinya tahu ya, oke. Sekarang saya cobakan untuk yang apa ya, sederhana, tapi ini soal sering keluar nih, nomor 10 coba. Nomor 10. Ya, nomor 10 coba ya, coba. Ini yang di sini Alia, ada Alia sayang? Ada. Ya, Alia nomor 10 coba baca. Biji kacang yang berwarna merah intermediate terhadap putih, bentuk bulat dominan terhadap bentuk lonjong, dan kulit licin dominan terhadap kulit kisut. Genotip yang berbiji merah, lonjong, dan berkulit licin adalah... Ya, jadi kalau baca soal genetika langsung pegang buat coret-coret ya, buat coret-coret. Biji kacang yang berwarna merah intermediate. Kata intermediate artinya apa? Intermediate? Ada yang baca, yang lihat video saya? Intermediate nilai tengah-tengah. Jadi kalau antara putih sama merah ada warna apa? Pink. Merah Pink, muda. betul, merah muda atau pink ya. Kalau antara hitam sama putih ada warna? Abu. Oke, ada warna abu-abu gitu ya. Itu namanya intermediate. Jadi, kalau di sini ditulis kacang yang berwarna merah, jadi kalau merah itu harus M besar, M besar. Kalau M besar, M kecil warnanya jadi apa kalau intermediate?
Merah muda. Merah muda, betul. Maka langsung ditulis. Oh, ini ada kata-kata merah berwarna merah. Berarti langsung M besar gitu. Sambil baca soal, ya. Oke. Bentuk bulat dominan terhadap bentuk lonjong. Berarti yang menang bulat atau lonjong? Bulat. Oke. Berarti kita pakai B besar. B besar itu untuk bulat atau lonjong? Bulat. Oke, bulat. Berarti B besar bentuk bulat dominan terhadap lonjong, ya. Kita nggak ngerti nih apa? Oh, sorry, yang ditanya apa ini? Merah, terus lonjong ya. Lonjong berarti B kecil? B kecil. Yang ditanya ya. Oke. Kemudian kulit licin dominan terhadap kisut. Berarti L besar untuk apa? Licin. Oke. Yang ditanya itu adalah yang ditanya licin ya, licin. Licin itu bisa L besar, L kecil, bisa L besar, L besar. Besar. Ya, karena ini nggak ngerti heterozigot atau homozigot ya. Cara ngafalinnya gini, homreng. Kamu inget tahu kan homreng? Sejenis ya kan? Suka homreng, lesbreng, homreng, basreng. Ya, itu mah makanan ya. Kayak ketahuan lapar. Ya, jadi L besar. Nah, udah. Kalau ada ini kita cari. Nah, jawabannya apa? Ada ya? D. Oke, jawabannya yang D ya. Oke, jawabannya Ada. yang D. Ya, jadi gitu ya caranya. Berarti kalian udah paham melihat video saya kalau udah ngetes kayak gini. Nah, ini nomor 9 ini adalah soal jebakan untuk UTBK ya pada tahun itu dan sering sekali dikeluarkan ini. Banyak yang bilang ini adalah salah soal. Ngeri ya. Anak kalau terlalu pinter bahaya. Anak terlalu pinter malah bilang ini nomor 9 salah soal, Bu. Mana ada gamet 6, 2 pangkat berapa yang 6 gitu. Nggak ada kan? Ya, Jelas ya. Nah, jadi ciri-ciri soal seleksi adalah seperti ini. Ciri-cirinya apa? Lihat, bila genotip gamet makhluk hidup di antaranya. Jadi kalau ada kata-kata di antaranya berarti nggak semuanya disebutkan. Iya, di antaranya itu nggak semuanya disebutkan. Dan di sini ada berapa gamet nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa 6 itu 2 pangkat berapa yang mendekati angka 6 gitu. Pangkat. dua Tiga. pangkat. Iya, 2 pangkat 3 lah. Kalau 2 pangkat 2 kan 4 masih kurang. Ya kan? Karena diantaranya. Jadi 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 ya itu yang mendekati ya. Mendekati ini bukan sama dengan, nanti disalahin ya. Mendekati kita cari 2 pangkat 3. Berarti kalau 2 pangkat 3 maka kita cari yang 3 sifat beda pada pilihan ganda gitu. Yang mana? Yang mana? Jelas langsung ya? D. Yang D gitu. Gampang ya? Gampang. Nah, kalau ada yang terlalu pintar teoritis, dia bilang ini salah soal, Bu. Mana ada, Bu? 6. 2 pangkat berapa sama dengan 6 gitu. Ya, tapi ada anak yang hobinya latihan soal walaupun nggak ngerti teorinya, pusing gitu. Ternyata dia benar. Yang lebih keren lagi adalah anak nggak pernah belatihan soal, nggak ngerti teori, tapi dia punya hoki yang cukup sangat tinggi. Ya, akhirnya dia melihat soal ini, kira-kira D nih kayaknya. Dan ternyata dia lulus gitu ya. Jadi di Indonesia itu jangan heran ya gitu. Makanya saya bilang juga apa, banyak-banyak doa. Kalau punya kesempatan tahajud sama duha itu luar biasa. Ya, banyak-banyak doa karena memang kalian sedang meminta keajaiban. Ya, walaupun biologi, fisika, kimianya sering remedi, tapi kalau hoki kalian sudah tinggi, ya kenapa tidak bisa masuk ITB, nak gitu. Ya, nah masalahnya setelah masuk ITB di sana kamu bisa mempertahankan nggak gitu? Jelas, ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, jangan salah loh, Bu, ada DO ada. Nggak kayak sekolah loh. Kalau sekolah mah naik kelas ya. Kalau kuliah ada DO, drop out, ya 4 semester berturut-turut masih nilainya di bawah, IPK-nya masih di bawah 2, ya sudah, dapat surat cinta deh. Ya,
surat tinta gitu. Silakan kalian, silakan saudara untuk meninggalkan kampus ini dan mencari di tempat yang lain. Seperti itu ya. Oke, jadi jangan tapi yang harus kalian pikirkan sekarang adalah bagaimana cara masuk universitas itu. Itu aja dulu. Ya, sekarang hanya konsentrasi itu. Setelah masuk baru kalian pasang strategi. Ya, strategi. Oh, saya masuk ITB, jangan main-main gitu. Ini bukan SMA 1 Cililin lagi, tetapi ITB. Ini bukan SMA 1 Cililin lagi, tetapi UPI. Ya, ini adalah bukan SMA 1 Cililin, tapi Unpad misalnya. Nah, jadi kalian harus benar-benar, karena seluruh Indonesia, saingannya seluruh Indonesia untuk bisa bertahan di situ ya. Apalagi yang menginginkan menjadi dosen di situ. Wow. Ya, oke ya. Jadi jelas ya. Di mana-mana itu adalah hoki ya. Nah sekarang saya akan tapi rada susah nih ya, karena pennya, baterainya saya nggak siap sedia ada baterainya habis ya. Saya pengen jelasin ini padahal ya, untuk monohibrid ya. Kalau monohibrid ada ini nggak, kemarin ada kebingungan misalnya monohibrid. Mono itu artinya apa sih? Mono itu artinya apa? Oke, satu. Jadi hibrid itu sifat beda. Jadi persilangan satu sifat beda. Oke. Maka kalau ada persilangan ya, kita tulis ini P adalah parental, di mana ada A besar A kecil dikawinkan dengan A besar. Ini yang kita sebut dengan monohibrid bukan? A besar A kecil dikawinkan dengan A besar. Iya. Ini satu sifat beda. A besar A kecil. Ari yang satunya sifat beda nggak? Enggak. Berarti ini bukan monohibrid. Tapi ini apa? Kemarin dijelasin. Iya, backcross. Iya, backcross ya, backcross. Tapi kalau backcross ini jarang dikeluarkan di soal. Yang sering keluar di soal adalah test cross. Test cross itu A besar A kecil dikawinkan dengan yang kecil semua. Nah, gini. Gitu ya. Nah, jadi yang namanya monohibrid itu adalah harus sifat beda. Maka seperti langsung dihapus ya. Jadi yang monohibrid itu jadi hilang deh. Ya. Atau saya tulis seperti ini dulu. Nah, kalau ada sifat misalnya A besar dikawinkan dengan A kecil. Oke. Nah, ini adalah persilangan bukan monohibrid, tapi persilangan galur murni. Artinya sifat dominan dikawinkan dengan sifat resesif. Ya, oke. Misalnya kalau A besar ini adalah normal, kulit normal, kemudian A kecil itu adalah kulit albino. Tahu albino nggak? Tahu. Apa? Putih. Yang putih, betul ya, yang putih. Tapi bukan putih yang kita inginkan ya, para wanita ya. Pemutih nanti albino, enggak. Albino tuh benar-benar nggak punya pigmen melanin. Jadi pigmen melanin adalah pigmen yang ada di apa sih? Kok ibu lupa ya? Di kulit bagian germinativum ya. Oke, bagian kulit. Nah, sebenarnya itu warna gelap. Jadi Indonesia itu punya melanin cukup standar. Sebenarnya kalau orang banyak melaninnya, maka dia terhindar dari kanker kulit. Jadi kalau orang gelap itu jarang yang kena kanker kulit. Nah, malahan kita para wanita berlomba-lomba untuk memutihkan diri. Sekarang nggak wanita, yang cowok juga pengen memutihkan diri, benar? Ya, padahal ada lagunya ya. Jangan sering-sering memutihkan diri lah. Ada lagunya kan? Tahu lagunya nggak? Enggak. Oh, masa sih? Hitam manis, yang hitam manis. Nah, jadi kamu hitam, saya manis. Oh, jadi tahu Bu. Enggak. Bercanda. Ibu stres juga ini karena ini nih. Aduh, pennya ya. Kita harus ketemu lagi nih. Aduh. Minggu depan lah ya, daring lagi. Ibu harus ngisi ini ngisi pennya ya. Jadi susah kalau nggak pakai pen. Ya, nah ini galur murni. Nah, kalau galur murni ini otomatis ya gametnya ini kan A besar gametnya cuma satu, yaitu A besar.
Ya. Oke. Nah, terus yang ini A kecil gametnya juga 1 A kecil ya kan? Maka nanti F1 atau filial atau turunan yang pertama adalah apa? A besar A kecil. Nah, karena di sini tidak ada sifat intermediate, maka A besar A kecil itu fenotipnya apa? Kulit normal atau albino? Normal Iya. heterozigot. Betul, normal heterozigot, pinter banget ya, lengkap banget, normal heterozigot, ya. Nah, gitu, jelas ya, oke ya. Nah, kalian harus ngerti ya, genotip itu yang huruf. Genotip itu yang huruf. Nah, huruf-huruf A besar, A kecil, A besar, A kecil ini namanya genotip. Ya, kalau yang normal, merah, terus licin, lonjong, bulat itu adalah sifat. Sifat itu adalah fenotip. Ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi sifat SIF ada F-nya, jadi fenotip. Nah, maksa banget ya ngapalinnya. Oke ya, fenotip adalah sifat. Jelas? Nah, sekarang kalau P2 atau parental yang kedua ini adalah perkawinan antara F1 dikawinkan dengan F1. Berarti A besar A kecil dikawinkan dengan Besar. iya, A besar A kecil. Oke. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa? Monohibrid. Pinter, monohibrid gitu ya. Jelas ya, monohibrid. Berarti gametnya kita harus apal. A besar A kecil itu gametnya apa aja? A besar A kecil. Ya, pinter. A besar A kecil ya. Kemudian ini juga A besar A kecil. Nah, kalau kalian mau pakai kotak-kotak boleh, tapi kelamaan ya, lebih baik pakai yang gini ya. Jadi A besar hasilnya nanti apa? A besar. Ini ya. A besar. AA semua ya. AI gitu ya. Nah, ini berarti salah. Ibu giniin. Nah, ini ya. Berarti F2-nya itu adalah A besar A kecil, terus A besar. A besar, sorry. A besar A besar. A besar A kecil, A besar A kecil sama A kecil. Nah, ini berarti kita bisa tulis perbandingan genotip. Genotip berarti hurufnya ya, terdiri dari apa? A besar. Ya, A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan berapa A besarnya? 1 banding 2 banding 1. Oke. Kalau kita lihat perbandingan fenotip, berarti fenotipnya ada 2, yaitu tadi kulit normal ya dengan albino. Ya, albino. Nah, perbandingannya menjadi kulit normalnya ada berapa? 3. Oke, albinonya ada 1. Nah, ini wajib dihafalkan. Kenapa? Karena nanti kalau pilihan ganda nggak perlu lagi dicoret-coret kayak gini. Nanti jadinya kalau dicoret-coret gitu, yang lainnya udah sampai Surabaya, kamu masih di Jogja atau di Bandung. Nggak maju-maju gitu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ditanya nih, berapa persen yang albino? Langsung deh, berapa persen yang albino? 25. Betul, 25%. Oke. Caranya kalau misalnya keluar di isai gitu ya. Jadi 1 di antara 4. Ya kan? Kali 1 di antara 4 kali 100%. Jadi berapa? 25%. Berapa yang normal? 75%. Oke, pintar. Tinggal dikurangin aja, Bu, boleh. Tinggal kurang. Kalau ditanya, berapa laki-laki yang normal? Laki-laki. Ya, mana Bu ada laki-lakinya? Namanya soal, suka-suka lah. Ya, berapa laki-laki yang normal? Laki-laki normal
Nah, perhatikan, kalau ini kelainan yang terpaut kromosom tubuh tidak mengenal kromosom seks, maka kalau ditanya laki-laki sama perempuan, itu dikalikan setengah. Satu di antara dua kemungkinan, laki-laki atau perempuan. Ya, nah jadi kalau ditanya laki-laki normal, berarti tadi setengah untuk laki-laki, kemudian dikalikan yang normal itu adalah 1 dibagi berapa? Normal itu berapa? 3 dibagi 4 ya? Benar? Dikalikan, baru dikalikan 100%. Jadi berapa tuh? 3/8. 100 bagi 8 berapa, sayang? 15. 25 bagi 2. 12,5. Ya, 12,5 kali 3. 12,5 Banyak. 37. Iya, 37 berapa? 37. Pintar. Iya. Kenapa masih mikir? Karena kalian tidak terbiasa dengan soal genetika. Jadi kalau soal genetika itu dibaginya gampang. Kalau nggak dibagi 4, dibagi 8, gitu kan? Ngerti? Jadi hasilnya teh pasti 12,5 atau dibagi 16, 6,25, 12,5, 37,5, 56,5. Kenapa 75, 25, 50, 100, 0. Nah. Ya. Kenapa Ibu hafal? Dah Ibu mah guru biologi kumaha sih? Kalian kan penuh ya penuh di sini ya, kimia, fisika, pusing ya, matematika. Ya. Jelas ya? Berarti kalau berapa perempuan yang albino? Perempuan albino? Iya, perempuan albino. Kalau langsung berapa? Satu di antara 2 kali albino 1 di antara 4. Berarti kali 100%. Apa? 12,5. Ih, pinter. 12,5%. Nah, kan? Apalagi nggak perlu pakai tulis-tulisan gini, Bu. Langsung di otak aja. Berapa perempuannya? Albino kan 25%. Perempuan setengahnya. Oh ya, 12,5%. Ada coret-coret tidak? Jelas? Jelas ya? Jadi sebenarnya cukup menyenangkan untuk genetika. Menurut yang suka matematika. Oke ya. Nah, jelas ya. Sebentar untuk ini. Nah, sekarang kita lihat di soal nih. Kita lihat di soal. Nah, kalau ini jumlah macam gamet pada keturunan dari persilangan monohibrid A besar A kecil dengan A besar A kecil. Tadi berapa gametnya? Berapa gametnya? Genotipnya? Hasilnya 4 ya? Hasilnya 4, oke. Ada nggak sih cara yang praktis? Ada, kan tinggal di itu aja. Kalau A besar, di mana ya? Harusnya pakai ini nih. Nih, kalau A besar A kecil ini, ya kan? Ini kan berapa sifat beda? 1 kan? Kalau ini berarti kita bisa bilang, ya, bahwa A besar A kecil itu kan 1 sifat beda. Berarti A besar A kecil, ya, kalau dikawinkan dengan A besar A kecil, maka kita bisa menuliskan 2 dipangkatkan 1. Saya nggak bisa nulis ya, 2 pangkat 1, atau ditulis gini aja deh. Nggak ada soalnya. 2 dipangkatkan. Apa ada ya? Apa ini? Ini apa? Ini buat apa ini? Bener ya? Ini ya? Buat increase ya? 2 pangkat. Oh enggak ya? Bukan ya? Ya udahlah ditulis saja 2 pangkat 1. Buat 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 1 gitu. Sama dengan berapa? 2 kali 2? 4. Itu. Cara cepatnya seperti itu ya. Cara cepat atau panjang ya? Kayak gini, panjang kali ya. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, ini pada peristiwa intermediate atau kodominan. Jadi ada yang bilang intermediate itu kodominan, tapi ada soal yang tidak menggunakan kodominan. Jadi kamu nggak usah bingung ya. Yang penting itu artinya adalah sifat tengah. Tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga merah muda.
Nah, kalau udah baca kayak gini langsung ditulis ada persilangan antara tanaman berbunga merah. Berarti apa? M besar, M besar. Oke, mama ya. Mama dikawinkan sama ya, Besar. mami ya. Mama kawin sama mami, nggak bisa ya? Harusnya mama sama papa. Mama kawin sama mami. Oke, les breng deh ya. Oke, berarti ini gametnya apa? Cara lama dulu aja. Ma, ini ma sama mi. Berarti F1-nya M besar. oke, mama sama mami. Ya. Nah, berarti kalau mama sama mami, mamanya apa? Merah. Merah. Oke, berarti di sini mama ya. Mama merah. Merahnya ada berapa? Hah? Oke, betul. 50% karena masing-masing satu ya. Oke, jadi 1/2 kali 100%. Sedangkan maminya berarti berapa? Sama 50. Jadi langsung jawabannya adalah yang ya, ini mami teh jangan lupa ya, ini adalah pink ya. Oke, pink gitu ya. Oke. Yang C gitu ya, gampang ya. Ini masih gampang nih. Oke. Nah, ini sama nanti bisa dicobakan. Nah, ini nih, ini favorit nih, nomor 6 nih. Nomor 6, coba baca yang nggak ada di sini. Ini siapa ya? Ada ini Deswita ada Deswita. Deswita ada? Ya, nomor 6. Oke. Sebentar Deswita, sebelum ngomong, saya minta tolong ke Ica ya. Ica ada, Ica? Ada Ibu. Ya, Ica, tolong dong. Biasanya Ica atau siapa ya yang saya tunjuk yang absen? Ica ya? Ya, Ica ya. Ica bisa ya absen ya. Yang datang Zoom mau keluar masuk, pokoknya ada anaknya tolong ditulis nanti di WA-in ke Ibu ya. Oke, thank you Ica. Ya. Bu, Silakan. katanya tadi, bentar. Iya, ya. Nah, Hasna izin soalnya tadi teh habis kuotanya Oh iya, nggak apa-apa, nanti direkam, tenang aja. sama Sama? Nariswari. Oke, Nariswari ya. Nanti Ica tolong ya ditulisin izin ya. Oke, nanti nggak apa-apa. Kayaknya nge WA Ibu tapi Ibu nggak buka WA. Oke, silakan Deswita nomor 6. Pada kacang, bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Persilangan antara galur murni berbunga ungu dan bergalur murni berbunga putih menghasilkan keturunan F1 berjumlah 40 tanaman. Satu tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri dan menghasilkan tanaman F2 dari 80 tanaman F2, tanaman yang berwarna ungu sebanyak. Iya, udah baca langsung tinggalin ya Deswita. Iya, makanya kalau baca semua pasti kita enek banget ya, namanya genetika, jangan salah, ada loh yang soalnya setengah halaman ya, ngeri banget ya setengah halaman, jadi kita harus akali. Oke, nah kalau seperti ini berarti yang diketahui apa nih? Yang diketahui apa? Yang dominan apa? Ungu atau putih? Ungu. Oke, berarti sebenarnya di sini ada perkawinan yang pertama adalah antara apa? Ungu homozigot ya. Bener nggak? Dikawinkan dengan yang putih kan? Nah, kalau yang kayak gini langsung deh F1-nya langsung hafal ya. Ini apa F1-nya? Iya, U besar, U kecil ya. Ini warnanya apa? Ungu. Oke. Di situ di soal ditulis ini 40. Nanti jadi kalian tahu bahwa 40 itu adalah angka menjebak. Ya, 40 itu supaya kita menjebak. Sebenarnya nggak dipakai. Iseng-iseng aja tuh yang bikin soal ya. Oke, tulis 40. Nah, nggak penting sebanyak 40 ya. Oke, kita langsung ke P2 yang ditanya adalah F1 menyerbuk sendiri, ya kan? Ada kata-kata F1 menyerbuk sendiri, artinya F1 dikawinkan dengan F1. F1-nya apa, Deswita? U besar, U kecil?
Oke, U besar U kecil dikawinkan sendiri berarti dengan U besar U kecil. Oke, ini perkawinan apa ya Deswita? U besar U kecil kawin dengan U besar U kecil. Ini masuk ke yang tadi kita bicarakan apa? Monohibrid. Pintar, monohibrid, betul. Nah, kalau kayak gini kalian mau nyari gamet F2 boleh, tapi kalau kalian sudah hafal, nggak usah dicari lah. U besar U kecil kawin U besar U kecil, langsung perbandingan genotipnya berapa? 3:1. Genotip dulu berapa? Oke, 1, 2, 1. Langsung ditulis begini ya. Cara menuliskannya biar lebih ini F2. Jadi kalau ada soal kayak gini pilihan ganda ya, bukan isa ya. Langsung 1 U besar gitu loh, langsung ditulis ya. Berbanding 2 U besar U kecil berbanding 1 U kecil. Oke. Nah, terus ini kita lihat ya kan, kita lihat bahwa yang ditanya adalah ungu. Nah, kita tulis lagi tadi, walaupun tadi Naswa udah bilang ya, berarti kalau yang perbandingan fenotipnya F2-nya perbandingan fenotipnya adalah 3 ungu berbanding 1 putih, ya kan? Kalau yang ditanya berapa ungu, ya kan? Tadi ditanya apa? Berapa ungu ya? Nah, ungunya berapa? Berarti otomatis ungunya adalah 3 di antara 4 kali berapa total tanaman di F2? 80. Pintar, 80. Jadi berapa? 60. Iya, 60. 60. Oke. Apakah 40-nya kepake? Enggak. Enggak. Tapi kalau enggak ngerti, kamu kan biasa ya. Kalau saya waktu sekolah nih ya, ngaconya kayak gini nih. Ada angka 80, 40. Kurangin kalinya. Oh, jawabannya 40. Pernahkah kalian melakukan hal sama untuk fisika? Pernah. Matematika? Sering banget. Ya, dan betapa bahagianya pas melihat pilihan ganda ada jawabannya. Yes, aku benar. Padahal salah. Oke ya. Sudah jam 9 untuk pelajaran selanjutnya. Mohon maaf saya juga harus mengantar anak sekolah. Aduh, ini ya ketahuan banget ya. Masih daring malah tugasnya ngantar anak. Oke. Jadi ternyata saya salah perkiraan karena selain pen saya habis baterai, saya juga perkiraannya bisa membahas 2 LKPD sekaligus salah ya. Ini juga belum kebahas yang ini ya. Sebelumnya satu lagi deh takutnya nih nanggung. Nah, ini nih nomor 14 ya, satu lagi sebelum saya tutup. Nomor 14 nih. Kalau yang lainnya kalian saya rasa sudah bisa ya dengan tadi kita cobakan satu persatu. Yang nomor 14 coba dibaca sama yang belum ditunjuk siapa sih? Siapa deh yang mau? Iya. Siapa yang mau? Bagus. Udah ya udah. Siapa? Naifa ya, Naifa on terus ya. Silakan Naifa. Di bawah saya. Sok Naifa. Nomor 14. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu putih atau H kecil. Perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio perbandingan. Rasio itu perbandingan ya. Hitam banding putih sama dengan 1:1. Genotip kedua induk masing-masing adalah. Ya, sip. Untuk soal nomor 14 ini saya kasih tahu ya. Ini adalah soal sebenarnya paling mudah dan paling cepat bisa dikerjakan. Jadi yang kalian harus tahu adalah ini perbandingan 1:1 ini ya. Perbandingan 1:1 ini adalah perbandingan apa yang kita sebut dengan test cross. Jelas, test cross. Kalau kalian melihat video ibu tentang test cross yang menyatakan bahwa test cross adalah perbandingan ya, di mana persilangan antara heterozigot dengan dengan homozigot resesif. Ya, jadi kalau heterozigot ini kalau di sini H besar berarti heterozigotnya apa? Naila.
heterozigotnya apa? H besar? H kecil. Iya, betul. H besar H kecil. Ini heterozigot ya. Dikawinkan dengan homozigot resesif. Berarti apa? Nazwa? Apa? Yang ya H kecil betul. Ya, betul Naila. H kecil jelas. Jelas? Nah, jadi kalau ada perbandingan heterozigot H besar H kecil, ini contohnya H besar kecil, kemudian dikawinkan dengan yang hurufnya kecil semua, itu namanya test cross. Perbandingannya pasti 1:1. Dengan perbandingan masing-masing 50%, benar? Ya, oke. Berarti ini kok nggak muncul ya? Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah ini H besar H kecil. Saya tulis ulang ya, H kecil. Nah, oke. Oh, ini. Kenapa ya nggak muncul? Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang mana? Yang D ya. Ini kok D semua ya jawabannya ya. Saya baru ngeh gitu ya. Nah, coba sekarang kalau misalnya gini nih. Misalnya saya taruh di sini ya. Kalau ada persilangan antara persilangan yang menghasilkan 1:1:1:1. Nah, sama nih. Tapi ini satunya ada 4. Ya, kalau satunya ada 4, ini artinya bahwa ini di sini ada berapa? Kalau yang 4 berapa sifat beda? Yang jumlah gametnya ada 4, berapa sifat beda? 2. Oke, berarti ini adalah persilangan test cross dengan 2 sifat beda. Oke. Ya, dengan 2 sifat beda. Ya. Jadi kalau seperti ini berarti kemungkinan induknya adalah 2 sifat beda. Kita bikin A besar. Aduh, jadi hilang ya. Nggak apa-apa ya hilang ya. Bentar. Ya. Bentar. Di sini aja. Ya. Jadi kalau misalnya 1:1:1:1 berarti ini kan jumlahnya ada 4. Maka ini adalah test cross dengan 2 sifat beda. Oke. Dengan 2 sifat beda berarti ya. Contohnya 2 sifat beda berarti misalnya A besar A kecil, B besar B kecil. Berapa sifat beda ini? 2 bukan? Oke, 2. Berarti dikawinkannya dengan apa? Kalau test cross? A kecil A kecil, B kecil Ya. B kecil. A kecil A kecil, B kecil B kecil. B kecil. Ngerti? Ngerti nggak? Oke. Kalau misalnya soal, iseng banget nih, 1:1. 1:1 capek. Satunya ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kira-kira induknya apa ini? Berapa sifat beda? Berapa sifat beda? 8. 3. Oke, berarti kalau 3 sifat beda, berarti kalau ada induk A besar A kecil, B besar B kecil, kawin dengan C besar C kecil, berarti nanti dia dikawinkan dengan B kecil. Ngerti ya? Ngerti? Iya. Ya, kalau semisalnya ada perkawinan di mana masing-masing mendapatkan porsi 25%, berarti kita bisa ngomong itu perkawinan apa? Test cross 25, iya, test cross dengan 2 sifat beda. 2 sifat beda. Kalau masing-masing ternyata mendapatkan 12,5%, berarti test cross apa? Dengan 3 sifat. 3 sifat beda. Jelas? Nah, kalau yang ini pasti 1:1 adalah 50%. Oke, sip deh. Senang pokoknya kalau ngajar di IPA 5 langsung nancep gitu ya. Oke, jadi insya Allah ya terpaksa ini minggu depan kalau belum ada PTM kita akan bahas yang pola hibriditas di hibrid karena ada hal yang harus saya kasih tahu untuk trik-trik mengerjakan yang cepat gitu ya. Jelas ya? Takutnya kalau di video kurang jelas. Oke, saya stop share dulu. Ya.
Oke, kemudian nanti saya hanya minta kepada kalian ya, nyicil nanti dikumpulinya pas PTM ya. Kemarin saya sudah nunjuk sih Naila, terima kasih ya Naila ya, testimoninya keren banget ya. Benar ya, berarti saya yakin itu ya, Naila itu idenya cemerlang banget untuk membuat video ya. Saya minta di video biasa, ternyata udah dibikin. Nah, jadi yang lainnya silakan ditulis tangan di buku catatan. Kalian punya buku catatan nggak? Ngomong-ngomong? Punya buku catatan nggak? Hah? Punya? Punya? Ya udah ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Ya. Saya akan Ya, kasih tapi tugas. kosong, Bu. Oh, ya. Kalau punya sekalian diisi. Kalau enggak ya udah pakai kertas aja ya. Ya, kalau enggak, kalau misalnya gini Bu, saya udah nyaman dengan ini sih Bu, dengan Canva, dengan PicArt gitu ya. Bolehlah. Saya akan kasih tugas tapi di luar sekolah, bukan di luar materi biologi gitu ya. Seperti yang kemarin saya kasih tugas ke Naila, tapi saya tidak akan ngasih tugas video. Jadi saya ingin kalian menuliskan pembelajaran tanggapan kalian terhadap pembelajaran saya. Bisa? Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Jadi tanggapan kalian terhadap pembelajaran saya. Jadi kesan dan pesan pembelajaran saya. Oke, jelas ya? Ditulis tangan. Saya minta ditulis tangan, boleh kalian pakai PicArt, tapi yang jelas bukan video. Saya minta tulisan. Naila bikin lagi boleh. Ya, thank you ya. Ica, saya nitip ya nanti di WA, boleh sore, boleh malam, yang penting sudah direkrut ya Ica ya. Thank you. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, seperti biasa saya ingin foto dulu, silakan yang bisa on cam. On cam ya. On cam, Nova, Mila, Andika, Nindita, Maya. Tapi yang susah nggak apa-apa sih. Ya, silakan yang on cam. Ya, sambil kita foto dulu sekali, terus baru nanti ngomong seperti biasa ya. Oke, di akhir. Saya cari ini dulu. Ya, sudah siap? Ya, nah gitu dong. Keluar ya. Oke, itu. Pakai baju dulu. Mana bajunya dari mana? Ya. Oke, sebentar ya. Sudah? Ya, sudah. Resita. Yusril gelap banget. Andika, Nova, Maya, Resita. Oke, sambil menunggu ya. Kita foto ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Mana sih grup kalian, mana ya? Bentar. Oh, ini 12 sih paling. Itu lambang apa sih yang di foto profil grup kalian tuh lambang apa ya? Lambang tahu ya. Oh, yang bikin siapa tuh? Oke, foto lagi ya. Oke, foto lagi. 1, 2, 3. Oke, bentar. Nah, kalau gitu sekarang kalian buka speakernya, kemudian kalian seperti biasa ucapkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan supaya menjadi doa buat kita bersama di pagi yang cerah ceria ini. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Oke, siap? Ardi belum di unmute ya. Oke. Yang ini kayaknya ini ya, sinyalnya rada ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, amin ya robbal alamin. Saya minta maaf, tetap semangat. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu depan. Tetap kerjakan LKPD, catatan dan oh ya, kalau praktikumnya boleh bersepuluh ya, boleh. Mau banyakan boleh ya. Boleh Bu, satu kelas Bu. Jangan. Kalau satu kelas saya nggak percaya. Ya, kalau satu kelas nggak percaya. Satu kelas ada 3 kelompok boleh. Ya, jadi ada yang kalau 3 kelompok berarti 12 lah, boleh lah. 12 masih boleh, 11, 12 boleh. Ya, kenapa? Karena itu ada 2 praktikum.
Jadi kalau berdua susah. Ada 2 praktikum sekaligus ya. Videonya masing-masing ya, videonya masing-masing. Oke? Ya, saya minta maaf, tetap semangat. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung di PTM ya. Kita doain ya. Oke. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, thank you. Ya, sama-sama. Ya, dadah. Yuk, saya